Assalamualaikum Pak Fatah. Kita selalu ada. Karena kita tahu tak ada batas. Waalaikumsalam Bang. Kabarnya gimana? Alhamdulillah baik Bang. Di Jakarta ini posisi. Planet Bekasi Bang. Bekasi ya. Abang di Jogja Bang? Masih. Iya di Jogja. Gimana kabar Bekasi Bang? masih Indonesia kok ya? Oh, masih. Ini Fatah ini Bang Jusmin, Ketua HMI 2014 ya? Fatah ya? 11 Bang. Ya. Oh 2011 ya? Iya 11. Ya. Ini Bang Jusmin ini angkatannya Bang Sam ini Bang, Fatah ini. Oh. Bang Jusmin ini. Duluan saya. Oh, duluan Bang Jusmin ya? Iya. Salam kenal Bang. Ya kenal kembali. Di mana ini? Saya di rumah ini Bang. Di mana? Maksudnya di Jakarta di mana? Di Bekasi Bang. Oh Bekasi. Iya. Yang kemarin rame-rame itu ya. Gimana Bang? Yang kemarin rame-rame demo di Bekasi tuh. Wah, nggak ngerti Bang. Abang di mana nih Bang? Semarang. Oh iya. Kayak kita pernah ketemu deh Bang, waktu di Jakarta. Ya, mungkin pas reuni itu ya. Iya. Abang, kalau nggak salah saya pernah jemput, kita ketemu di Trans. Ya. Di Indomaret Trans itu, Trans 7 kalau nggak salah tuh. Di Mampang kalau nggak salah ya. Ini Pak Imamnya saya WA nggak balas ini. Lupa aja sebenarnya. Bisa jadi. Saya WA beliau itu terakhir hari Minggu. Saya WA, oke gitu kan. Terus saya buat undangan itu Pak, Bang. Atau ini diisi sama Bang Jusmin aja gimana Bang? Kita ngobrol-ngobrol aja. Ya? Saya kan hanya pengikut, makmuman. Iya. Ya kita diisi apa yang ngomongin apa aja Bang, nggak masalah sih. Nah ini Pak Imam nggak, sebenarnya kan kita acaranya nggak lama-lama ya, sejam aja sebenarnya pengennya. Tapi kok belum. Ya setengah jam untuk. Itu Hendra Irawan itu ini Bang, Sekum 2012 itu. Oh iya toh? Oh aku nggak coba open kamera Mas Indra. Halo Mas Indra. Iya Bang, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Posisinya di mana sampean? Di Jakarta Bang. Oh, Jakarta. Oke. Nanti mau ikut pindah ke mana? Pasir Kalimantan. Pasir ya, Kabupaten Pasir itu ya. Ke sana enggak nanti? Enggak kayaknya Bang. Oh enggak. Di sini aja lah. Bang Yusri masih di ini ya, di Undip ya? Di Semarang ya. Ngajar di Undip kan Bang? Ngajar di Undip kan? Dulunya di Undip, sekarang di Politeknik Negeri Semarang. Oh. Dulu jadi satu toh itu. Iya. Sekarang di Politekniknya. Iya, dulu yang di Semarang yang sudah meninggal tuh siapa? Bang Rusven ya kalau nggak salah ya. Usman. Iya, Usman. Ya. Ya, saya pernah ketemu juga tuh 2010 apa 2011 di Jakarta. Usman yang sudah meninggal. Pak Patah masih di tempatnya yang dulu itu Pak, jalan kerja, yang dulu pernah main ke tempatnya Mas Dadi itu? Oh, nggih. Masih. Bang Satmoko. Itu satu grup sama Mas almarhum, Bang almarhum Bang ini Pak, yang Purworejo itu Bang siapa? Yang kemarin meninggal COVID itu? Bang Musal. Bang Musal, bukan nggak segrup sama Bang Musal ya? Enggak. Oh, beda ya. Kalau yang Bang Musal itu ini ya, apa? Siapa itu namanya? Ngurang Sleman itu? Cepong. Febri. Febri ya. Oh ya, oke.
Iya, Febri sekarang di PP. Oh, di perumahan. Ah, Udah lama belum pindah ke situ? udah lama Bang, udah Oh, udah lama. lama toh? Udah Oh, mungkin 3 tahunan kalau nggak salah. oh iya iya iya. Bang Dadi, Ya, ini sekarang di Universitas 45 itu? saya. Nggih, Bang Agus. Iya, di UP45 saya. Oh, Sama ngajar Bang Sam, Excel ya? sama Bang Idris, sama ini siapa? Bang Alex. Iya, Bang Alek kan di Jakarta, Bang Alek. Ini siapa Iya. yang Agra kenal Agra? Oh, Agra di situ juga. Iya, di sini. Dia belum lama, baru 2 bulanan lah kurang lebih, 2 bulan 3 bulan. Oh, ya. Agra tahu. Adik kelas ya, Fatah ya, Agra ya. Nah, ini Mulyono nih. Itu angkatan saya juga nih, Bang. Oh ya. Oke, aku ingat saya. Mudah-mudah Waalaikumsalam. Mic-nya masih mati. Jebol. Mikrofonnya mati, Mul. Nah, ini kita muda-muda ini butuh ilmu, Bang, dari yang senior-senior, Bang. Bang Imam gimana nih? Yang ditunggu malah nggak datang ini, waduh. Saya bisa dimarahi peserta nih. Ngobrol-ngobrol aja ya, kalau nggak datang nggak apa-apa ya. Nanti kita selesai jam 4:30 gitu ya. Kalau Bang Imam nggak join. Kalau Mas Mul ini asli mana nih, Mas Mulyono ini? Mulyono ini Blora. Oh, Blora. Oh, sama Mas Ridwi. Kenal nggak sama Mas Ridwi? Kemungkinan mungkin kenal, tapi sama Mas Ridwi kenal nggak, Mul? Halo? Mul, mikrofonmu mati, Mul. Ini dua ini dia Halo. Nah, itu bisa. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampean sama Mas Ridwi kenal nggak, Mul? Mas Arif? Ridwi. Dia itu dia bukan Blora, Ding. Blora ya Mas Ari itu. Blora kayaknya, Mas Ridwi yang dulu pernah di ini loh, John Lin itu loh, John Lin Group sama Bang mana? Yang Badan itu. Yang ketua Kakasi, ketua alumni AAYKPN siapa namanya? Bang, kok lupa aku. Bang Sabto. Bang Sabto. Nah, Mas Sabto. Oh, itu kan Mas Ari, Mas Sabto itu dulu kan satu grup itu di John Lin sana di Kalimantan Barat. Yang jadi kok Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan. Nggak kenal sama Mas Ari, jenengan? Boten. Yang saya itu yang jadi dosen AA itu siapa namanya itu? Pak Yanto. Pak Yanto. Ya, Pak Yanto. Oh, satu kampung ya sama Pak Yanto ya? Beda, ya paling 10 menit dari rumahnya Pak Yanto. Oh, Kalau Indra mana kamu aslinya, Indra? Aslinya Banjar Patroman, Jawa Barat. Banjar Jawa Barat ya? Iya. Kalau Fatah Solo kan? Kalongan, Mas Fatah itu. Yang Solo itu siapa itu? Yang Isudin. Yang setelah kamu tahu yang Pekalongan yang Solo itu ketua HMI itu. Oh, Faisal. Ya, Faisal. Faisal itu setelah Indra tuh. Faisal setelah Indra. Oh iya. Aku lupa, aku malah tak kira Fatah yang Solo. Kamu Pekalongan tuh ternyata. Aku pikiran selama ini salah berarti ya. Ya maklum Bang, udah berapa generasi, saya aja udah 10 tahun. Ya makanya fungsinya ketemu itu ya, merefresh ini ya, ingatan ya. Oke. Ini Mulyono ini masuk ini, nggak libur ini? Saya itu aslinya libur, Bang. Cuma kangen kantor aja, makanya masuk. Oh iya. Kalau saya kenapa masuk? Karena saya ini ngadain acara ini, maka saya masuk. Kan ikut
Iya ini Pak Imam nggak balas sih. Nah ini. Oh, ini kan yang satunya kan sama wah, Pak Dino ini juga ini angkatanku di bawahku satu. Baru mandi katanya mau mandi ini. Ini Bang pematerinya Bang. Iya, penanggapnya sih sebenarnya tak minta yang nanggapi yang disampaikan Pak Imam gitu. Baru mau mandi. Bagus, gara-gara nggak ada honornya kali ya. coba ada honornya gitu. Bagus, rumah masih yang lama. Aku yang dekatnya Mas Dadi, kalau pernah ke tempatku. Iya. Iya. Ketemu Mas Dadi. Masih yang lama. Ini kalau ada orang ini yang saya gagal fokus nih sama kaosnya Bang Jusmi nih. Negeri 5 Menara. Saya punya bukunya tiga-tiganya Bang. Oh ya. Bagus itu. Apa Pak ceritanya Pak itu Pak? Si ini Bang, Ahmad Fuadi, dia lulusan pesantren ini Gontor. Yang itu yang Latansa itu ya, pengarangnya Latansa itu bukan? Beda lagi. Pengarangnya si ini Ahmad Fuadi. Yang difilmkan itu bukan? Iya benar, difilmkan Negeri. Enggak, maksudnya yang ada filmnya. Pernah ada itu kan novel yang dari orang lulusan Mesir itu yang difilmkan kan ada lagi kan itu, apa yang dulu yang awal-awal yang terus meledak itu loh. Apa sih judulnya aku lupa aku. Itu ayat-ayat cinta. Ya apa Bu? Ayat cinta apa ya? Habibur Rahman ya. Beda sama itu ya, berarti ya. Itu setahu saya yang Anwar Fuadi itu bikin novel tentang Pak Lafran Pani juga, Bang. Oh iya benar. Aku pernah ketemu sama yang itu loh, yang apa? Nah, pertama sama Pak Imam juga di sini di Jogja. Jadi itu kan satu kampungnya sama Pak Imam Widodo. Jadi di mana itu? Di Salatiga sana, di daerah mana saya lupa itu. Jadi itu masih sama Pak Imam tuh masih saudaraan jauh lah kira-kira gitu. Oh. Aku lupa namanya siapa itu. Nama novelnya itu. Nama apa? Nama istilahnya apa? Nama penulis ya. Kan kadang nggak pakai nama aslinya kan. Kayak saya misalnya, benar. Saya kan sering kalau di media sosial kan tak tambahi Soekarno gitu kira-kira gitu lah. Dia kan kayaknya juga gitu sih namanya dan nama bekennya. Bang, terus ini di mana Bang? Kantornya Jakarta ya? Bukan, aku di Jogja di UP 45. Oh, Universitas Promasi 45. Oh, kalau Bang Jusmi di Semarang. Oh, Semarang. Nggak ada yang Surabaya ya? Surabaya ya Edi Taslim. Iya, tapi kan beliau nggak join. Edi Taslim. Enggak join. Ini yang lapis kukus keraton ini siapa ini ya? Samudra. Halo. Kita minta maaf ini Pak Imamnya belum join ini yang pematerinya yang mau nyampaikan. Tata, lapis kukus iso apa ta? Gak ngerti.
sudah. Kalau Bang Jusmi ngajar apa, Bang? Saya ya ngajarnya di jurusan akuntansi. Oh, dari akuntansi kok. Siapa tahu ngajar filsafat, Bang. Filsafat di gerung. Kayak Mas siapa tuh yang dulu ikut Bang Deddy itu? Suaranya Lupa saya. Mas siapa dulu yang di Bantul itu? Ah, Pitoyo. Mas Pitoyo. Kalau ngobrol sama Mas Pitoyo berat ya. Oh, betul. Sekarang jadi supi dia. Jadi apa? Jadi supi dia. Oh. Ini kita rasani harus diundang ini, kalau nggak diundang bahaya ini. Rasani Oh, supi iya, Pak. bahaya ini. Malati ya. Bang Agus, Ya, Bang Agus, oke. Siap. Bang. Ini kan Bang Imam kan belum datang. Aku tak sambil tanya-tanya yo. Oke, yang nggak apa-apa, silakan. Ini sebenarnya Kan ada Bang memang Jusmi nanti rencana yang jawab, rutin Bang atau Jusmi gimana, nanti. Bang? Enggak, ini tuh ceritanya cuman ngisi ini aja, ngisi ya kita kan mau lutan ini ya, kan nggak ada acara ini ya diadain gitu aja kan. Mungkin kalau yang di kampung-kampung, kalau yang jadi aktivis masjid atau yang rajin ke masjid kan ada acaranya ya. Kita ini kan kadang aktif ke masjid, kadang enggak gitu kan. Enggak merayakan kan, kita ini enggak merayakan Maulud. Makanya kita merayakan di sini gitu loh. Kira-kira gitu aja sih sebenarnya anunya, pertimbangannya. Ya. Oh, ini Pak Dinonya sudah hadir ini. Pak Dino, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, ini Pak Dino ini angkatan 2021 Pak Dino ya? Ye, masih muda. Masih muda. Ini teman-teman yang datang nih udah dari kita ini Pak, kecuali Bang Jusmin. Bang Jusmin udah seusia Bang Imam Widodo juga. Seangkatan sama Bang Imam Widodo. Nah, ini Bang Imamnya malah belum join nih Pak Dino. Jangan yang ngisi gimana Pak Dino? Wah, ya Allah. Wah, Nggak apa ya. Ini. Kita sebentar aja, kita kan dikasih libur sama pemerintah untuk merayakan Maulud. Kalau nggak merayakan kan gimana nanti ditanya sama malaikat, nanti kamu dikasih libur suruh rayain Mauludan kok nggak ngerayain gitu. Wah, ya Allah. Iya kan? Kebalik ini. Saya Gimana? mau mendengar Pak Imam kok. Mau mendengarkan beliau malah suruh. Nah, ini Pak Imamnya malah nggak datang. Ini tak WA sih centang 2 sebenarnya. Waduh, kelupaan. Saya juga kelupaan tadi. Gimana Bang Pak Dino? Temanya apa kemarin? Saya lupa. Temanya masalah transformasi pengusaha kan, sebenarnya kan itu ada kaitannya sama dulu waktu sama Pak Imam itu, yang waktu hari libur Waisak atau apa lupa saya, atau Nyepi itu. Pokoknya waktu libur nasional kan kita ngadain Zoom meeting, acara webinar online, kajian lah kira-kira gitu ya. Nah itu Pak Imam kan sempat menyinggung masalah siapa yang jadi pengusaha nanti dalam tanda kutip mau dibimbing, kira-kira gitulah bahasanya ya. Nah ini makanya kita mencoba menangkap apa yang disampaikan Pak Imam itu. Karena kan kalau mau aksi realnya dalam tanda kutip membimbing itu kan juga repot ya. Kalau memang nggak mau terjun langsung di lapangan bersama Pak Imam, kan kita pengen energi positifnya dulu lewat omongan lah, kira-kira gitu. Untuk jadi pengusaha itu gimana, apa yang harus disiapkan, apa yang perlu disiapkan di psikisnya mungkin, atau segi kesadaran di bawah alam sadar
sebenarnya gini juga Pak Dino. Ini ngomong-ngomong aja ya. Saya sama Nunung angkatan 2021 ya kan sering ketemu gitu. Bicara-bicara masalah menjadi seorang pengusaha. Jadi saya dalam hal ini tuh menyalahkan dalam tanda kutip ini ya background saya atau Nunung dalam kaitannya ini orang tua kita gitu. Jadi orang tua kita ini kan semuanya pekerja ya. Terus Pak Lek kita, Bule, Pak D itu kan hampir semuanya pekerja ya. Ini saya ya. Jadi mungkin dulu waktu dari kecil itu udah dicekoki dengan hal-hal yang tidak berbau pengusaha atau mungkin tidak disentuh nilai-nilai bagaimana menyiapkan dari sejak kecil menjadi pengusaha itu ya. Nah, di alam bawah sadar saya itu nggak ada itu jiwa pengusaha itu nggak ada. Mungkin saya akhirnya menyimpulkan begitu ya di kesimpulan akhirnya itu untuk memudahkan sebuah proses yang udah lama dari kecil sampai sekarang ini itu akhirnya disimpulkan itu bahwa ya gara-gara lingkungan kita ini bekerja dan kita itu nggak dikondisikan untuk menjadi pengusaha itu ya akhirnya kayak gini nih ujungnya atau jadinya ya menjadi pekerja kira-kira begitu. Nah, proses untuk mentransformasi dari kesadaran seorang kerja menjadi seorang pengusaha itu pernah dilalui oleh Pak Imam. Kenapa saya ngambil jawab Pak Imam? Karena memang Pak Imam itu setahu saya itu menjadi pengusaha itu usianya udah lebih dari 40 tahun setidaknya. Karena kan mulai membuka usaha itu kan tiketing di buron ya waktu itu ya, tiketing pesawat ya. Itu kan zaman kuliah, Bang. Ya, zaman kuliah kan soal ini ya. Jadi saya tahu Pak Imam itu usianya udah lebih dari 40 tahun dan Pak Imam itu menjadi pengusaha udah lebih dari 10 tahun. Nah, kita bicara memudahkan aja. Orang yang kalau sudah berusaha lebih dari 10 tahun itu udah hebat itu. Sudah bisa dikategorikan sebagai pengusaha berhasil, walaupun entah apa di dalamnya ya, entah apa isinya, tapi dia sudah bisa menggaji orang selama 10 tahun, usahanya masih ada sampai saat ini. Itu ya berarti berhasil jadi pengusaha, kira-kira begitu. Salah satu ya ini sebenarnya pengalaman subjektif saya sebenarnya. Temanya itu tuh tema subjektif sebenarnya, tapi kan ya nggak apa-apa. Kan kalau teman-teman atau yang lainnya mungkin Bang Jusmi juga nanti bisa ngasih ini kalau menerima dengan subjektif saya ini ya nanti kita bicarakan kira-kira gitulah. Itu Pak Dino. Ya. Mungkin Pak Dino kan juga sebagai pengusaha kan, jadi udah dari awal merintis usaha. Jadi, mungkin nanti seharusnya lebih sukses daripada Pak Imam karena Pak Imam itu di usia mungkin udah lebih dari 40 baru merintis usaha gitu. Ya. Siap. Ya itu pengantar Pak Dino. Ini kita mulai aja ya, kita nggak usah formal kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih buat Bang Jusmi dan teman-teman semua dan Pak Dino ya yang sudah menyempatkan diri pada sore hari ini untuk berbincang-bincang sejenak lah dalam rangka Mauludan. Jadi seperti yang ungkapan tadi di depan bahwa kita dikasih libur untuk memperingati Maulud Nabi ya, kita menyempatkan waktu sejenak lah bareng 1,5 jam atau 1 jam ke depan untuk memperingati Maulud Nabi, tapi nanti temanya agak sedikit kita konkretkan di ini tadi yang sudah saya sampaikan untuk mentransformasi energi pengusaha karena kita tahu semua bahwa Nabi sebelum dinobatkan menjadi Nabi itu kan juga seorang pengusaha. Sholawat dan salam tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW pada sahabat, keluarga dan pengikutnya yang ada di sana. Mungkin untuk menyingkat waktu saja, Pak Dino, ini karena mungkin ada berhalangan atau lupa dan lain sebagainya, saya juga
juga dapat konfirmasi. Untuk menyingkat waktu, kita buka dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama ya, sore hari ini ya, teman kita kali ini. Mari kita membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah buka dengan baca Al-Fatihah bersama-sama. Mungkin untuk menyingkat waktu saya silakan aja ke Pak Dino. Pak Dino, mungkin sebelum jenengan memulai acara ini, jenengan selawatan dulu lah. Kita kan memperingati memperingati Maulid Nabi ya. Kalau nggak Abdul lah, kalau nggak selawatan. Jadi silakan selawatan nggak apa-apa. Memulai acaranya Pak Dino. Silakan Pak Dino. Pak sudah tepat, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lihada makuna linahtadiya lana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sadaqallahul azim. Bapak senior saya, guru saya semuanya, saya ditodong sama Pak Agus untuk menyampaikan transformasi di era pandemi ini ya. Memang ada survei yang menunjukkan di era pandemi ini kita dipaksa untuk bertransformasi ke era digital. Ya. Era digital, jadi kondisinya saja adalah yang kaya semakin kaya sukses gitu ya. Yang orang yang tidak bisa merespon perubahan itu malah semakin miskin, hidupnya stuck gitu. Saya pernah ketemu ceritanya itu ada seorang anak muda usia 26 tahun, dia membuat aplikasi jualan baju, dia punya riset juga, itu omsetnya per bulan ratusan miliar. Ya, kembali ke konsep bisnis, konsep rezeki. Sebenarnya kalau kita mau mengkaji lebih jauh begitu, rezeki itu ibarat air hujan, Pak Agus ya, begitu. Air hujan yang turun dari langit menuju bumi. Nah, kalau kita lihat air hujan ini ya, air hujan itu banyak sekali yang turun. Itu ibarat kita kalau membalikkan seperti rezeki yang Allah turunkan kepada kita semuanya, air hujan itu. Cuma masalahnya kemampuan kita untuk menampung rezeki air hujan ini seberapa besar gitu ya. Jangan-jangan nih Pak Agus, ya kapasitasnya Pak Agus ini sekarang baru satu gelas saja untuk menampung rezeki dari Allah gitu ya. Maka dapatnya cuma 1 gelas gitu ya. Jadi bukan kesalahan karena nggak punya bakat, nggak dicekoki dengan budaya kerja, tidak. Kapasitas diri kita untuk menampung rezeki yang besar yang diberikan Allah itu seperti itu. Jadi kalau pengen kita rezekinya besar, ya, yang dahulunya itu kita menggunakan gelas untuk menampung air hujan yang turun dari langit, maka kita harus merubah ya, dari air hujan itu dari gelas tadi menuju tempat yang lebih gede. Barangkali Pak Agus bisa menyiapkan embernya. Kalau perlu siapkan baknya, bahkan kalau perlu kita siapkan bendungannya. Gitu ya. Berarti intinya rezeki yang Allah berikan ke umatnya itu begitu besarnya, begitu besar. Tinggal kemampuan kita untuk menampung rezeki itu. Kapasitas kita untuk menampung rezeki itu. Masalahnya di kapasitas kita. Maka seorang pebisnis, orang-orang yang menekuni dunia entrepreneur, maka tidak ada hentinya untuk belajar. Banyak tempat untuk bisa belajar di negeri ini. Salah satunya, saya belum jebolan sana, di Malang itu namanya ada grounded coaching. Ada Coach Fahmi namanya, itu grounded coaching ya, itu untuk menempa para pengusaha-pengusaha untuk scale up bisnisnya menjadi bisnis-bisnis yang besar gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua tentang konsep yang sampaikan tadi, diskusi dengan Mas Agus, dengan Nunung. Nunung sering ketemu dengan saya ya, tentang apa karena kesalahan orang tua kita ya. Setiap harinya dicekoki dengan budaya
budaya kerja, budaya ngikut orang gitu ya. Ya, seperti itu. Benarnya kalau kita lihat sebenarnya sukses seorang itu ada rumusnya ya Pak. Rumusnya itu S ditambah K dikalikan A sama dengan sukses gitu ya. Gitu ya. Jadi apa itu salah sebentar. Iya, S ditambah K dikalikan A. S-nya apa itu? S-nya adalah skill. Yang kedua, K-nya adalah knowledge. Kalinya A-nya adalah attitude, sama dengan sukses. Jadi bisnis itu ya 90% itu adalah attitude. Attitude, Pak. 88 sampai 90% itu attitude kita. Yang 10% sampai 12% itu adalah skill dan knowledge. Kita coba rumus tadi kita hitung ya. Seorang yang punya skillnya nilainya 8, knowledge-nya 8, sama dengan 16 ya. Dikalikan kalau dia punya attitude-nya itu cuma hanya 5 saja, itu nilainya kira-kira berapa? Bandingkan dengan orang yang punya skill-nya itu cuma 7, ya, knowledge-nya itu cuma 7, dikalikan attitude-nya 10, maka ketemunya hasilnya adalah dia yang sukses, maka orang yang punya attitude. Attitude itu apa? Attitude itu adalah sikap, mental, karakter yang dimiliki seseorang dalam kehidupan sehari-harinya. Nggak ada ceritanya orang bisnis sukses langsung sesaatnya. Kalau orang ingin sesuatu indah pada waktunya itu katanya ada your head katanya. Your head itu kamu, head itu kepala. Jawa bahasane wong Jawa alus kuwi gundulmu gitu ya. Enak banget ngomong. Enak wong Jawa Timur bahasane kasar lagi, ndasmu gitu kata gitu. Enggak ada ceritanya. Orang bisnis itu harus melewati jalan-jalan terjal gitu ya. Enggak ada ceritanya. Kalau kita bisa lihat bagaimana ceritanya seorang Khairul Tanjung, bagaimana dia sukses membangun bisnisnya, dia hanya jualan artikel apa itu untuk mahasiswa itu bikin showroom, akhirnya dia bisa sukses. Banyaklah kisah-kisah sukses yang kita bisa pelajari di tokoh-tokoh negeri ini ya. Attitude itu yang utama. Knowledge itu ya segala sesuatu yang sifatnya edukasi, keilmuan, pengetahuan, dan informasi bermanfaat dan lain-lain. Ya, itu cuma 10% saja. Skill itu cuma 2% gitu. Jadi sebenarnya kembali ke attitude kita. Bahasanya jualan itu ya hati, rugi gitu ya. Orang-orang yang melewati proses ini dengan strong, dengan kuat. Dan banyak juga orang bisnis itu kayak bayi yang belajar jalan gitu ya. Jatuh, bangun lagi, sampai dia bisa berlari kencang. Tidak ada sesuatu yang mudah dalam proses bagi seorang pebisnis, seorang entrepreneur gitu ya. Harus jalannya berliku, jalannya terjal gitu ya. Maka dari itu agar kita punya attitude yang baik ya kita harus punya mimpi gitu ya. The power of dream, kekuatan mimpi. Bahkan ada penelitian di Harvard University itu, orang yang dalam kehidupannya nggak punya mimpi itu ya kegagalannya itu sudah di depan mata. Kata Soekarno ya, mengutip Soekarno loh ya, orang mimpilah setinggi langit, kamu ketika jatuh kamu akan jatuh di antara bintang-bintang seperti itu. Jadi itu statementnya Soekarno. Jadi nggak ada kalau urusan bisnis ini kita zuhud terhadap dunia saja. Zuhud dalam pengertian seorang pebisnis itu ya kuasai dulu, pegang dulu, ya. Setelah itu baru lepaskan, itu baru zuhud. Ya. Kalau nggak punya apa-apa bilang zuhud itu ya, itu ketidakmampuan yang di-cover dengan sifat mulia. Jadi harta itu juga penting. Kata Jamil Azhar ini orang sukses itu punya harta, tahta, kata dan cinta. Bagus ya. Harta itu perlu gitu ya. Kita butuh harta ya. Kalau hidupmu belum bahagia mungkin uangmu masih sedikit ya, seperti itu. Kalau hidupmu belum bahagia mungkin masih sedikit ya. Seperti itu. Tahta itu perlu, jabatan perlu. Saya dengar ceritanya
Ustadz Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Barat. Dulu ketika dia mahasiswa itu, dia punya program ingin menyantuni anak-anak yatim, bikin yayasan sekolah menyantuni duafa. Tapi setelah dia jadi gubernur, dia bikin kebijakan yang menggratiskan sekolah anak. Ada program santunan takmir masjid dan lain-lainnya. Itu tahta. Yang kedua, ketiga adalah kata dan cinta. Kata-kata kita itu bisa menginspirasi orang lain. Kata-kata kita itu bisa memotivasi orang lain. Cinta ya berarti ada orang-orang yang mencintai kita dengan tulus, orang terdekat kita mencintai kita dengan tulus, mendoakan kita. Itu kategori sukses, Pak. Harta, tahta, kata, dan cinta. Wanita tidak ikut, Pak Agus. Karena orang udah sukses itu biasa. Wanita bukan yang pertama, tapi wanita kedua. Gitu. Jadi seperti itu Pak Agus gambarannya. Dan kalau kita coba menafsirkan, belajar tafsir lagi, bahkan doa-doa yang kita terakhir ya, mungkin waktunya sempit, doa-doa yang kita panjatkan setiap hari, doa sapu jagat, Robbana hasanah, ya Allah berikan saya kebaikan di dunia dan akhirat. Banyak ahli tafsir menafsirkan kebaikan di dunia itu yaitu rumah yang megah, ya rumah yang luas, kendaraan yang mewah, gitu, seperti itu. Jadi boleh kita kaya di dunia, bahkan kekayaan di dunia ini harus kita dipegang oleh orang-orang baik dan dipergunakan untuk kebaikan juga, seperti itu. Saya kira begitu, tidak terlalu lama. Ini sudah pada senior sudah banyak, mungkin ada salah kata nanti bisa didiskusikan bersama-sama. Poinnya adalah attitude, mental, mindset itu 90% kesuksesan kita. Yang lainnya adalah 10% Pak Agus ya. Jadi tidak ada istilah bahkan, tidak ada keturunan, tidak ada apa-apa. Itu nol itu ya, seperti itu. Nah, gitu. Siap. Nggih, jazakallahu khairan katsiran. Ya, makasih Pak Dino. Motivasinya atas pencerahannya di sore hari ini ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Dino tadi mungkin saya sepakat ya atau bisa istilahnya menerima, karena memang yang tak sampaikan tadi bahwa kesadaran kita sebagai anak, ini subjektif saya, ini pengalaman pribadi ya, ini kesadaran saya sebagai seorang anak yang dibesarkan dari keluarga pekerja itu memang tidak bisa kita pungkiri itu ada pengaruhnya di kesadaran ya, tapi pada dasarnya bahwa semua itu sebenarnya bisa kita ini ya Pak Dino, kita bongkar ulang lah kira-kira gitu Pak Dino, dengan mengembangkan kepribadian yang tadi disampaikan Pak Dino tadi. Bapak saya juga petani Pak. Bu saya cuma buruh di rumah ya, sama saja. Berarti Pak Dino ketemu orang yang bisa mengubah kebiasaannya, yang tadi memunculkan attitude sama mimpi-mimpinya tadi kan berarti di lingkungan yang lain, bukan di lingkungan di keluarga gitu, mungkin gitu Pak Dino. Makanya kita seling silaturahmi itu mungkin salah satunya nanti juga akan membentuk ini ya Pak Dino, membentuk ya, betul. Tadi. Jadi kita membangun ekosistem yang memang buat kita bertumbuh. Jadi kalau kita itu ibarat naik sepeda Pak, kalau naik sepeda kita itu tanpa genjot kok lancar saja, itu justru bahaya. Kita berada di jalan yang menurun Pak, gitu ya. Maka kita yang baik itu naik sepeda ya harus genjot terus. Berarti kita harus grow mindset kita bertumbuh Pak, seperti itu ya. Kayak gitu. Jadi ya kehidupan kita itu harus bertumbuh kan. Kata James Clear itu kehidupan kita itu harus bertumbuh setiap harinya walaupun hanya 1% saja. Seperti itu ya. Ya grow, bertumbuh mindsetnya, bertumbuh secara finansialnya, bertumbuh wawasannya kan seperti itu. Oke, siap Pak Dino. Iya. Tadi saya juga dapat istilah baru ya, harta, tahta, cinta, apa tadi Pak? Harta, tahta, kata, dan cinta. Ya. Harta, jadi tahta, kalau hidup nggak punya ya, cinta, kayak Nunung itu berat. Gimana? Kayak Nunung itu hidup nggak punya cinta di sebelahnya itu berat itu. Siap. Mungkin Bang Jusmi mau nambahi Bang Jusmi, silakan Bang. Kita mungkin masih ada waktu, kalau sampai jam 5 sekitar 20 menit lagi Bang. Mic-nya masih mute Bang, mic-nya masih mute. Cukup. Ya, saya mau aja. Saya dengar yang muda-muda nih kok.
Oke. Pak Patah, Pak Indra, mungkin Mas Mul ada yang perlu disampaikan. Kalau nggak ada ya udah kita akhiri sekian berarti. Ya nggak apa-apa. Nanti kita ketemu lagi kapan. Iya. Ini kan kita sudah. Saya bang. Oke, siap. Silakan. Mungkin ini aja bang. Apa namanya? Halo? Iya. Lancar, suaranya lancar. Lancar ya. Ya, lancar ya. Saya mungkin ini aja, apa namanya, butuh arahan aja sih bang. Dari Pak siapa? Pemateri kita? Pak Dino. Pak Dino. Oh ya. Pak Dino. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mungkin selama ini mentor pertama saya sebenarnya motivasi saya buat jadi pengusaha, jujur saja Bang Imam Widodo, Bang. Bang Imam Widodo tuh dulu pernah ngisi seminar entrepreneur lah zaman saya di komisariat gitu kan. Iya. Nah, dari situ saya termotivasi, ya kan. Nah, sejak pertama kali kerja, saya ingat kata-katanya Bang Imam Widodo bahwa saya dulu waktu kerja itu nggak memposisikan sebagai karyawan, tapi calon pengusaha yang lagi magang. Nah, itu saya pegang kata-katanya Bang Imam itu. Jadi selama saya kerja, itu saya nyambi Bang, jualan apa. Dulu saya jualan keripik, terus saya sempat jual beli handphone bekas. Nah, sekarang saya sempat jualan ayam goreng. Nah, sekarang saya kerja juga sambil jualan parfum sama skincare sampai sekarang. Nah, problemnya itu Bang, mungkin dulu waktu kerja kan pendapatan utama kan. Jadi terus juga kebetulan keluarga itu masih agak bergantung sama pendapatan saya. Jadi saya buat mutusin resign atau apa namanya fokus bisnis itu agak berat. Nah, sampai sekarang makin berat lagi, udah ada tanggungan istri sama cicilan kan. Nah, ini saya mau tanya nih, gimana ya supaya pikiran saya itu nggak terbelenggu sama itu gitu loh Bang. Karena supaya saya bisa fokus ya kan, bisnis gitu kan, ngembangin usaha gitu kan. Nah, karena pemikiran saya sebagai orang accounting ya kan konservatif banget itu. Ya. Unsur kehati-hatiannya sangat kental. Nah, siap. Ya. Nah, apa namanya? Yaitu dari dulu karena takut keluarga masih butuhin saya jadinya ya sampingan aja. Nah, sampai sekarang itu ya usaha ya jadi sampingan. Iya. Ya. Siap. Nah, gimana Bang? Apa namanya buat ya nggak terbelenggu, lepas dari belenggu pemikiran itu gitu loh. Iya. Baik. Nah, gitu aja Bang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau usahanya sampingan, hasilnya juga menyamping ya Bang ya. Ya. Kalau usahanya sampingan, biasanya hasilnya juga menyamping ya, tidak yang utama, samping terus begitu. Itu memang zona nyaman itu melenakan. Zona nyaman itu mengubur impian kita, mimpi besar kita seperti itu. Jadi bukan sesuatu yang mudah juga gitu ya. Memang sudah bekerja, sudah punya kebutuhan, apalagi punya cicilan dan lain-lain gitu ya. Saya mulai resign, saya membangun BMT yang saya dirikan dengan teman-teman saya. Itu dulu modalnya 60 juta, sekarang asetnya 100 miliar saya tinggalkan Pak. Gitu ya. Nah, karena kalau saya di sini terus ya begitu, tinggal tanda tangan, tunjuk-tunjuk aja, itu pikiran saya nggak berkembang gitu ya. Saya tipe otak kanan banget gitu, bukan otak kiri ya. Saya suka tantangan gitu. Akhirnya saya mulai dari nol. Bayangkan saya bikin minimarket, ngumpulkan uang 1000-an, 2000-an, saya jalani selama hampir 6 bulan seperti itu. Oke, jadi sekarang alhamdulillah berjalan ya, omset paling 300 juta kurang lebih setiap bulan. Saya langsung itu setelah itu bikin klinik Bang gitu ya. Klinik saya lobby ke BPJS, jadi provider BPJS, alhamdulillah sudah
bisa berjalan ya. Pikirannya seorang bisnis itu ya, melihat peluang bagaimana mengambil peluang. Jadi memang kalau posisi sudah berkeluarga, kebutuhan sudah banyak ya, memang harus dipikirkan masak-masak. Jadi resign itu bukan karena emosional gitu loh Bang ya. Resign itu ya by design, disiapkan semuanya dulu begitu ya. Siapkan semua dulu, jangan emosional pengen keluar semangat bisnis gitu. Padahal dunia bisnis dengan dunia kantoran itu 180 derajat terbalik seperti itu. Jadi ya omset nggak naik, ya karyawan begini masalah, itu juga masalah juga. Tapi kita yakin bahwasanya sebuah masalah ada penyelesaiannya. Maka salah satu tips dari Randy Reza itu, kalau kita pengen sukses dalam kehidupan dunia itu, kita coba meluaskan doa kita, Bang, seperti itu. Jadi kalau terlalu egois ketika kita berdoa, ya Allah berikan rezeki saya yang banyak, berikan kecukupan hanya untuk diri sendiri, gitu ya, untuk anak, tidak. Ya, doanya kita luaskan, yang hanya untuk diri sendiri kita luaskan. Bagaimana doa kita itu, ya, kalau saya diberikan rezeki ini, saya akan infak berapa, ya. Saya ingin membahagiakan orang tua, saya ingin sedekah berapa. Itu kita luaskan doa kita. Agar ketika Allah mendengar doa kita itu, Allah semakin tergerak untuk mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan itu. Seperti itu. Tapi kalau coba bayangkan kalau kita, ya ayah saya minta 100.000 untuk nge-game PS, 20.000 untuk jajan ke mall, berapa lah nonton film. Kira-kira sebagai orang tua bagaimana? Ketika satu anak satunya minta, ayah saya minta 100.000 ini saya untuk nabung di sekolah segini, untuk sedekah seperti ini, untuk membantu teman segini. Kira-kira sebagai orang tua kita rela memberikan yang tadi untuk jajan ke mall atau yang anaknya untuk ditabung? Pasti banyak ditabung kan, Bang ya? Seperti itu. Itu sama logikanya Allah ngabulkan doa-doa kita ketika doa-doa kita itu doa yang memiliki kemanfaatan untuk sesama. Doa-doa yang meluaskan, bukan hanya doa untuk dirinya sendiri. Ya. Yang membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu Bang, walaupun nanti sebenarnya kita banyak komunitas bisnis ada namanya GBC, jangan buka aja ya, Grounded Business Coaching itu pelatihan di Malang 5 hari itu ada, tapi syaratnya punya bisnis ada, di IBF itu juga ada, di banyak lah komunitas bisnis yang menggerakkan orang-orang anak-anak muda yang untuk bertumbuh. Kalau bisnis itu ada 3 step ya, startup, grow dan scale up. Kalau pengen startup ya udah buka dulu aja. Sistem kita pikir sambil jalan gitu. Kalau sudah bertumbuh ya kita nanti cari mentor ya, cari mentor untuk biar bisnis kita bisa scale up dan saya kira nanti juga bisa eksis dengan bisnis yang kita punya. Begitu Bang jawaban saya. Terima kasih Pak. Mungkin mau menanggapi Pak Fatah? Enggak. Gimana? Ya, mungkin cukup, cuman masih agak ini Bang. Apa ya? Belum menjawab pertanyaan saya sebenarnya. Ya, Cara menghilangkan belenggunya ini nih Bang. Ya, memang forum ini bukan untuk menghilangkan kegelisahan mata apa ini. mungkin saya cerita sedikit aja Pak Tamu. Juga ini boleh. Apa yang saya juga nggak ada relevansinya dengan pertanyaannya Pak, tapi saya yang teringat dengan Pak Gino tadi. Jadi apa yang disampaikan tadi masalah doa tadi loh, doa itu kan kita kan sering ini kasusnya ini baru saya bahas tadi ya. Jadi sebelum acara ini mulai setelah itu saya sempat bertemu sama Bang Amir letting sama saya. Pak Dino. Nah, jadi kita itu berdoa untuk menjadi personalianya Allah gitu. Jadi kenapa kok gitu? Jadi Allah itu kan selalu kita mintain kan. Tadi kan Pak Dino menyampaikan bahwa kita itu seringnya egois meminta apa yang kita inginkan. Nah, jadi kita itu berdoa menjadi personalnya Allah. Apa itu? Jadi Allah itu akan mewujudkan doanya para hambanya ini kan ya, yang membantu kita. Kira-kira gitu. Jadi kita itu akan membantu mewujudkan apa yang
minta oleh hamba-hambanya Allah itu. Allah itu mewujudkannya dari tangan kita. Otomatis nek kayak gitu kan ini Pak. Kita itu akan lebih diberdayakan sebelum memberdayakan hamba-hambanya yang egois tadi. Allah akan memberdayakan kita dulu. Saya ini sebenarnya lucu. Wah, iya benar juga ya. Malah Pak Dino menyampaikan ini tadi saya jadi ingat. Oh benar juga ya. Kadang itu kita itu berdoa itu terlalu privat untuk kita. Kita mintanya, ya Allah saya diberikan harta yang banyak, anak yang soleh gitu kan, atau apalah gitu ya. Setelah Pak Dino bilang tadi saya jadi ingat, oh iya ya, ini tadi yang tak bahas di siang tadi bahwa kita itu kalau meminta kepada Allah untuk lebih bermanfaat pada orang itu mungkin nanti akan diwujudkan yang tadi Pak Dino sempat bilang tadi yang kita itu menangkap rezeki itu cuma pakai gelas, ya ini mestinya nanti akan dinaikkan itu derajatnya, nggak pakai gelas, mungkin pakai ember atau pakai drum atau lain sebagainya lebih besar, karena itu ya ketika nggak mungkin kita itu waktu akan menolong orang itu kita nggak diberdayakan dulu, misalnya gitu. Kalau misalnya Allah ya akan memwujudkan doanya kita karena kita akan menolong orang, ya mestinya kita akan lebih diberdayakan dulu sebelum yang lainnya itu kita tolong kan, kira-kira begitu. Nah, mungkin ini dari nuansa spiritualnya dulu Pak. Ini apa yang jenengan gelisahkan tadi. Jadi mungkin kalau pertanyaannya terlalu konkret itu jawabannya terlalu konkret kan mungkin juga nggak bisa. Ini spiritual aja lah pertanyaannya. Ini yang disampaikan Pak Dino tadi benar itu. Coba saya pribadi nanti akan memperbaiki cara doanya. Karena insya Allah nanti saya akan aplikasikan. Nanti ini apa yang masalah doa yang disampaikan Pak Dino tadi bagus sekali itu. Mungkin gitu Pak. Ini tambahan saya. Mungkin dari teman-teman yang lain. Ini Pak Habib ini datang juga, ini Pak Habib angkatan 2002. Kenal nggak Pak Fatah sampean? Habibillah. Belum. Bang Habib dari mana Bang Habib? Dari Madura ini Pak Habib. Oh Madura. Pak Habib, silakan dibuka mic-nya Pak Habib. Cak. Ini beliaunya ini juga pengusaha, tapi pengusaha modelnya nggak punya karyawan dia, atau mungkin karyawannya lepas saja dia. Dia kan jadi ini programmer di dunia maya. Di open mic nggak apa-apa Cak, open mic aja Cak. Ngomong-ngomong ini teman-teman mau belajar jadi menjadi pengusaha ini, mungkin jangan bisa ngasih perspektif apa yang sampean usahakan saat ini. Ya Cak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Kak ini. Waalaikumsalam. Ini masih ada waktu 7 menit ini sebelum jam 5. Silakan ngasih apa. Cak, pengalaman pribadi Cak. Loh, kok? Ya kan masih ada waktu 7 menit. Ini cerita tentang apa nih? Ya tentang ini tadi Pak Dino udah mengasih motivasi masalah menjadi mindset menjadi seorang pengusaha. Itu tadi kan saya cerita pengalaman pribadi sebagai anak dari karyawan itu, kira-kira gitulah tadi terus Pak. Dino udah mencoba membongkar bahwa mindset itu bisa diperbaiki lah kira gitu. Bukan pengusaha. Silakan mau cerita barang aja, ini ada waktu 7 menit ini, 6 menit lah. Silakan. Ya, terima kasih sebelumnya. Sebenarnya jujur saja saya itu bukan pengusaha. Saya cuma bekerja serabutan aja. Kalau ada kerjaan ya saya kerjain, kalau nggak ada ya nggak ada. Tapi ya alhamdulillah tidak perlu tergantung kepada jam kerja dari 9 to 5 gitu kan. Jadi ya suka-suka gue lah, tapi kebanyakan malesnya. Jadi sekarang itu mungkin jadi masalah utama bagi saya, tapi bagi beberapa orang juga itu yang paling berat itu sebenarnya mengalahkan rasa malas itu, pengennya rebahan terus gitu kan. Mau usaha apa aja biasanya kan takut ini takut itu, sama saya juga mau takut ini takut itu, akhirnya malas aja gitu kan. Wah malas nih, enggak ini takut begini ya. Kalau saran saya sih mestinya
dibuka aja mau usaha apa ya silahkan aja gitu. Tapi kalau saya sendiri kadang belum siap ya. Mungkin itu aja yang saya sampaikan Pak Agus. Terima kasih. Oke, siap Pak Habib. Ya. Ini teman-teman, ini Cak Habib ini sebenarnya pengusaha teman-teman, bukan dia tadi merendah aja. Dia itu kerja dari rumah. Ya ini yang transformasi digital tadi yang Pak Dino sampaikan di depan tadi. Pak Habib ini salah satu orang yang bisa menangkap momen perubahan dunia ya, maksudnya ya, dunia yang berubah menjadi ke internet, ke dunia maya dan lain sebagainya. Ini Pak Habib ini hidup di dunia itulah, kira-kira begitu. Jadi yang tidak punya bos, ini bosnya ya siapapun bisa jadi bosnya asalkan dibayar, kira-kira gitu ya Pak, ya Pak Habib ya. Terlalu berlebihan itu, terlalu berlebihan. Enggak apa-apa Pak. Itu memang benernya gitu, memang benernya. Mungkin ada lagi teman-teman yang lain mau ngasih pesan-pesan ke kita semua yang di sini, saling berpesan kita ya. Saling Bang Agus. Ya siap, silakan. Silakan. Bang. Mulyono. Iya, ini Mulyono. Sebenarnya kita itu yang muda itu udah ada grup Bang. Saya, Fatah, Hendra, sama siapa ini Hikmada. Itu udah ada grup yang buat scale up bisnis kita. Supaya kita itu memang bareng-bareng belajar. Nah, kebetulan kan memang kok pas banget ya. Alhamdulillah sore ini kok ada Zoom seperti ini ya. Kita sangat senang sih Bang. Terus yang tadi disampaikan oleh Pak Dino, itu kalau saya simpulkan itu kan garis besarnya itu kan untuk menjadi pengusaha yang sukses itu kan perlu mental dan kapasitas ya Bang ya. Betul nggak sih? Halo Pak Dino. Betul Pak Dino ya. Paling penting itu betul lah ya. Mental dan kapasitas. Kita simpulkan betul. Ya. Benar ya. Nah, untuk menciptakan mental dan kapasitas sebenarnya kan bagi kita yang muda nih Bang, untuk menumbuhkan itu kan kita nggak bisa nih Bang kalau dalam waktu sehari 2 hari itu langsung mental itu bisa tumbuh besar. Ya. Nah, betul. Sebenarnya kita pengennya nih Bang, dengan adanya wadah ini itu bisa berjalan jangka panjang gitu loh Bang. Iya. Jadi dalam jangka panjang ini kalau bisa setelah ini tuh akan ada Zoom lagi Bang. Ya siap ya. Nah itu kebetulan kan koordinasinya kan bagus ya itu aja sih Bang. Kalau bisa sih jangan berhenti sampai itu aja. Ya. Oke. Nggak apa-apa asalkan nanti kita forumnya pakai online gini, insya Allah saya sih nggak masalah sih, nggak apa-apa. Kita kan ini juga forum untuk silaturahmi, untuk kita saling kenal, saling merefresh ini kan. Tadi saya mikir Pak Fatah itu orang Solo, ternyata orang Pekalongan. Saya kan juga ini. Sampai juga itu tahu sama Pak Habib itu. Pak Habib itu teman-teman mau butuh di dunia IT, masalah web itu Pak Habib itu bisa itu. Program-program itu. Mau ngobrol-ngobrol itu. Sebenarnya kan nanti keberanian dan lain sebagainya itu ya salah satu kuncinya nanti kan di silaturahmi ya. Jadi kita semakin sering ketemu, semakin sering ngobrol sama banyak orang, banyak perspektif, banyak pikiran, banyak ini. Ya mestinya harusnya terus tumbuh ya, seperti yang dikatakan Pak Bibino tadi ya. Ya kalau kita ketemu satu hari ini ketemu 5 orang sama ketemu 1 orang, mestinya kan yang lebih bagus ketemu 5 orang. Yang jadi soal itu kita cari yang mutu kan, ketemu 5 orang yang bermutu atau mestinya itu akan lebih bagus daripada ketemu 1 orang yang bermutu, kan mestinya gitu. Jadi nanti kalau kita misalnya ini rutin gitu, pertemuan ini rutin gitu ya, semoga harapan kita bersama ya ini akan setidaknya lah memupuk kesadaran kita bahwa kita punya semangat atau apalah kira-kira gitu ya untuk menjadi seorang pengusaha, dan memang sebuah negara yang besar yang diakui sebagai negara maju saat ini itu memang membutuhkan banyak pengusaha. Itu secara statistik mungkin nanti bisa dijelaskan juga. Misalnya kayak Indonesia ini sebenarnya butuh berapa pengusaha, dan sekarang masih ada
apa yang jadi pengusaha itu ada berapa, itu sebenarnya bisa dijelaskan secara matematika atau statistik itu. Nah, sejatinya kita itu punya route lah, jalan ke situ gitu, walaupun nanti terwujud dan tidaknya itu kan nanti tergantung kembali ke kita masing-masing ya. Untuk menunjukkan itu. Mungkin gitu Pak Mul ya. Nanti insya Allah kita lanjut terus ini acara ini. Iya Pak. Halo. Putus. Ya Pak, gimana Pak Mul? Cukup Bang. Oke. Ya, kita titip ini aja request supaya ini tuh bisa terbuka aja. Siap. Makasih banyak. Terima kasih. Atau nanti gini nek misalnya, ya misalnya kan saya itu mengadakan ini acara ini kan setiap hari besar nasional aja. Nanti nek misalnya mau rutin tiap bulan atau 2 bulan kali gitu misalnya, biar nek sebulan kecepatan misalnya anggap aja gitu ya 2 bulan sekali atau 3 bulan gitu ya, nanti kita ngomong-ngomong ya. Mungkin gitu rekan-rekan semua dan Bang Jusmin ya. Sudah jam 17.01 kita sampai di sini dulu aja, nggak usah lama-lama kita ketemunya. Pokoknya intinya kita sudah berada di forum ini untuk memperingati Maulud Nabi dengan tema menjadi pengusaha, karena Nabi dulu ceritanya juga sebelum menjadi diangkat menjadi Rasul itu juga seorang pengusaha atau orang yang dikasih kepercayaan untuk menjalankan bisnisnya Khadijah kan, kira-kira begitu ya. Akhirnya pasca dia menjadi pengusaha itu menjadi Rasul ya, penutup para Rasul, penutup para Nabi. Mungkin itu dulu Bang Jusmin dan rekan-rekan semua. Pak Dino terima kasih tadi udah menyampaikan wejangannya yang sangat inspiratif buat kita semua. Semoga acara kita ini bisa berlanjut terus-menerus ya, nanti kita adakan secara rutin lah kira-kira begitu. Sebelum kita tutup acara kita sore hari ini, kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa, nanti setelah itu kita tutup bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Terima kasih sekali lagi buat Bang Jusmin dan rekan-rekan semua. Mari kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih. Saya selaku yang punya room kali ini, mohon maaf kalau ada kesalahan, tutur kata saya yang terselip dan lain sebagainya yang tidak jelas. Semoga teman-teman bisa memaafkan apa yang kesalahan yang tidak saya sengaja maupun saya sengaja.